warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nova Rosawanda. Setelah sekian lama nggak buat video, ini aku mau buat video lagi guys tentang buku aku yang kedua yang berjudul Separuh Perjalanan Hati. Jadi ada beberapa question dari orang-orang dan aku pengen jawabnya tuh di sini kayak gitu. Check it out. Oke, Kak Nova Rosawanda, langsung saja ke pertanyaan pertama. Dengar-dengar nih buku kedua kakak udah launching ya kak? Apa sih judulnya? Alhamdulillah buku kedua aku udah launching. Judulnya itu Separuh Perjalanan Hati. Jadi gitu, genrenya novel guys. Nanti aku kasih lihat ya novelnya. Kalau sekarang novelnya lagi dipinjam sama orang gitu. Nah, itu kan genre kak, macam novel. Apa sih isinya? Terus siapa pemerannya? Terus ya boleh dibagi ceritanya gitu kak. Sinopsisnya ya, aku kasih tahu. Jadi isi novel Separuh Perjalanan Hati ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Afsana Zahra Rosania. Di buku itu seorang wanita yang mengejar impiannya berkali-kali, melakukan tes untuk kuliah ke Timur Tengah. 4 kali juga dia mengalami kegagalan. Pada akhirnya Allah memberi kesempatan yang terakhir itu dia bisa tembus kayak gitu ke sekolah ke Timur Tengah. Akhirnya dia mengambil kesempatan itu untuk ke Timur Tengah. Dan itu juga perjuangannya juga Masya Allah sih, itu di buku itu. Yang kedua, dimana ketika dia udah berada di Timur Tengah, dia mengalami satu cobaan dimana orang yang paling dia sayang, seorang pangeran yang selalu mendukung impian-impian dia, ternyata Allah panggil terlebih dahulu. Dan yang lebih menyakitkan adalah di saat itu si Zahranya sendiri nggak bisa pulang ke tanah air itu. Dan ada cerita-cerita menarik juga di dalamnya. Jadi Zahra ini pernah ta'aruf gitu sama seorang laki-laki tapi gagal. Oke. Jadi itu singkat cerita ya isi novelnya. Bagi yang kepo boleh pesan ke aku, bisa lihat Instagram aku @NovaWandaEdwin. Oh ya kak, soal Timur Tengah, nah disebutkan nggak di mana Timur Tengahnya? Timur Tengah kan banyak ya kak? Ada disebutkan. Apa dong kak? Boleh bagi nggak di sini? Kalau di sini aku nggak bisa bagi. Bagi yang kepo boleh pinjam bukunya sama teman yang udah beli atau bisa order ke aku ya. Aku nggak mau bilang negaranya negara mana karena itu real story. Jadi aku nggak mau terlalu buka di sini. Aku hanya membuka sedikit aja tentang sinopsis buku itu. Itu benar-benar real story, dan yang mau beli dan kepo boleh banget chat aku di Instagram mau beli untuk order ya. Oke kak, ini kak tokoh utama di buku itu tadi siapa namanya? Afsana Zahra Rosania. Itu kan tadi kakak bilang kalau itu real story. Real story-nya siapa ya kak? Kamu kepo ya? Adalah seseorang, aku nggak mau kasih tahu. Pokoknya itu real story. Berarti yang dibilang dia pernah ta'aruf itu juga real story ya kak? Iya, itu real story, tapi emang ada sedikit polesan sih, sedikit karangan sedikit, bukan real story. Apa ya? Nggak real banget ya? Nggak ada yang di situ ditambahin, ada yang dikurangin, itu ada gitu. Tapi itu benar-benar kebanyakan di sana itu real story kayak gitu. Ya tambahan dan pengurangannya itu karena nggak penting jadi nggak aku masukin. Guys, serunya kayaknya nih guys. Langsung di order ya. Nah yang terakhir, jadi kriteria calon pasangan kakak tuh gimana sih kak? Itu tuh jadi kriteria calon aku ya. Kalau aku sendiri sih nggak banyak yang paham agama, itu pastinya setiap orang pasti pengen punya suami yang paham agama, pasangan yang paham agama gitu pun aku gitu. Tapi yang aku pengen itu seperti ayah aku, seperti bapak aku,
yang bertanggung jawab. Pokoknya sayang sama keluarga, bertanggung jawab, dan aku tuh pengen banget dapat laki yang tegas, humoris, tapi dia nggak temperamen gitu. Aku tuh jujur, ketakutan aku di dunia ini, aku mendapatkan seorang suami yang temperamen atau yang suka ngebentak atau yang marah-marah. Aku nggak, itu ada hal yang paling aku takutkan di dunia ini. Karena kenapa, aku sendiri nggak pernah gitu dibentak oleh orang tua aku, terus tiba-tiba aku hidup sama seorang laki-laki yang suka ngebentak, yang temperamen. Aku nggak ngebayangin sih gimana hidup aku. Tapi yang aku percaya tuh satu, Allah pasti memberi jodoh kepada aku sesuai yang aku butuhkan. Gitu pun dengan yang lainnya. Aku percaya itu sih. Oke Kak, lanjut ya. Ada nggak sih Kak rencana mau buat project baru? Maksudnya ya project buku baru, buku ketiga setelah ini? Insya Allah itu pasti ada gitu. Aku tuh pengen nulis biar diri aku produktif gitu. Insya Allah buku ketiga lagi OTW, lagi mau nulis. Aku minta doanya sama teman-teman semua, semoga tulisan aku yang ketiga dipermudah sama Allah dan memberi manfaat kepada pembacanya. Dan aku juga minta kritikan, saran bagi yang udah baca buku aku, di mana letak kurangnya, jadi bisa sampein ke DM aku atau Facebook aku atau email aku juga bisa. Kak, misalnya kurangnya di sini nih, bahasanya kaku banget atau apa, itu boleh banget. Aku butuh saran dari teman-teman semua. Dan terima kasih banyak yang udah order buku aku, buku pertama dan buku kedua. Semoga bisa memberi manfaat buat para pembaca. Aku yakin sedikit banyaknya pasti ada. Makasih ya teman-teman yang udah order. Gimana nih Kak, perasaan Kakak udah nerbitin 2 buku? Perasaan aku sih yang pertama pasti seneng ya, karena emang aku tuh gini, aku punya big dream gitu. Aku tuh selalu tempel di dinding kamar aku big dream aku itu, dan di situ tuh aku harus nyiptain buku karya sendiri gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah tercapai, dan itu tuh udah apa ya, aku udah apa namanya, pokoknya impian aku itu udah tercapai dan buku itu udah selesai, dan itu 2 gitu. Aku juga sebenarnya gini, ya Allah nggak nyangka kayak gitu udah punya 2 buku nih kayak gitu. Tapi yang aku tekanin ke diri aku sendiri, aku tuh nggak boleh cepet puas kayak gitu, karena orang yang cepet puas itu dia akan apa ya, terlena dengan hal-hal yang, oh aku kan udah selesai nih 2 buku, jadi ya udah deh nggak nulis. Aku tuh nggak mau kayak gitu. Jadi aku pengen nulis terus sampai buku aku tuh banyak dan bisa memperbaiki kualitas buku aku nanti ke depannya kayak gitu. Alhamdulillah aku udah seneng banget sih. Aku bangga sama diri aku sendiri, aku sayang sama diri aku sendiri, aku cinta sama diri aku sendiri. Makasih diri aku, dan makasih terutama alhamdulillah makasih tentu 2 buku itu atas izin Allah ya. Kalau kita nulis 1 kata aja tuh, itu pasti atas izin Allah kayak gitu. Jadi jangan lupa berdoa sebelum nulis buku atau nulis karangan sesuatu, baik itu nulis novel, karya ilmiah, tesis atau apa gitu. Pokoknya kita minta dipermudahkan sama Allah. Oke Kak, pertanyaan terakhir. Nah, ini kan khusus buku 2. Berapa lama sih Kakak ngarang buku 2 itu? Dalam tempo berapa bulan atau berapa tahun gitu? Sebenarnya buku kedua ini nggak lama, itu kurang lebih 3 bulan gitu. Sebenarnya orang banyak Wow, mantap Kak. Sebenarnya orang banyak tanya ya, berapa lama sih Kak gitu nggak buat buku setebal itu gitu. Tebalnya 400-an lebih ya. 400-an lebih. Jadi kan waktu itu karena ini real story ya, karena lagi hangat-hangatnya aku ditinggal sama belahan jiwa aku gitu, ditinggal sama ayah aku pergi gitu untuk selamanya. Jadi itu tuh lagi hangat-hangatnya, aku tuh nggak mau gitu terlena, aku tuh sedih gitu, aku
nggak mau maju, aku sedih terus karena ditinggal sama ayah aku, dan kondisi aku juga nggak bisa pulang ke Indonesia. Jadi aku manfaatin waktu aku sedih gitu, maksudnya untuk menulis buku dalam kurun waktu 3 bulan itu. Karena ketika kita merasakan sedih atau kita merasakan senang, itu tuh bisa kita tuangkan ke sebuah tulisan kayak gitu. Jadi waktu 3 bulan emang singkat, dan aku tahu itu tulisannya juga apa ya, masih harus diperbaiki. Tapi alhamdulillah dalam waktu 3 bulan Allah izinkan aku untuk menerbitkan buku kedua itu. Gitu teman-teman. Jadi makasih banyak yang udah order. Yang mau order silahkan chat aku di DM Instagram atau di WA aku juga boleh, di email juga boleh, ntar aku tulis ya di bawah gitu. Makasih banyak atas dukungannya, supportnya buat teman-teman aku, buat sahabat-sahabat aku yang di Indonesia, buat teman-teman aku yang di sini, para senior, dan yang udah bantu aku dalam kepenulisan. Aku tuh seneng banget udah dibantu banyak orang. Semoga aku juga bisa bantu banyak orang nanti, dan buku Amin. aku memberi banyak manfaat buat teman-teman dan buat siapapun yang membacanya. Doain ya, bestseller. Amin. Sekian teman-teman video dari aku. Semoga jawaban dari aku dapat dapat bermanfaat buat teman-teman semua, dan pertanyaannya udah aku jawab. Dan aku tuh benar-benar makasih banget buat orang tua aku, terutama buat almarhum ayah aku sendiri, udah dukung impian aku sejauh ini. Makasih pahlawan aku, makasih belahan jiwa aku, terus makasih ibu aku sayang banget sama keluarga aku sayang banget sama orang tua aku sayang sama orang-orang yang di sekeliling aku yang terus bantu aku untuk terus maju. Makasih sahabat-sahabat aku, pokoknya aku sayang banget sama kalian. Makasih udah menemani aku sejauh ini perjalanan aku. Semoga Allah selalu melindungi kalian, dan berkah dan rahmat Allah selalu menyertai kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.